Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Najwa Kamelia. Saya berasal dari kelas 10E nomor presensi 32. Di sini saya akan membuat tugas video tentang sejarah mengenai Kerajaan Tarumanegara. Selamat menonton. Baiklah teman-teman, materi yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama akan saya bahas adalah latar belakang, yang kedua adalah daftar nama raja, yang ketiga adalah masa kejayaan, yang keempat adalah fase kemunduran, yang kelima adalah bukti peninggalan, dan yang keenam adalah lampiran. Baiklah, materi yang pertama yang akan saya bahas kali ini adalah latar belakang Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan bercorak Hindu tertua di Pulau Jawa yang berkuasa sekitar tahun 358 Masehi hingga abad ke-7 Masehi. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan yang memainkan peran penting dalam sejarah awal Nusantara. Letak pasti kerajaan ini berada di wilayah Jawa Barat di tepi Sungai Cisadane yang sekarang berada di wilayah sekitar Bogor. Keberadaan kerajaan ini dibuktikan dengan berbagai prasasti yang ditemukan di wilayah tersebut. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh seorang Raja Diraja Guru Jayasinghawarman atau seorang maharesi atau pendeta yang berasal dari kerajaan Salankaya, India. Ia datang ke Nusantara pada abad ke-4 Masehi setelah kerajaannya ditaklukkan oleh kerajaan Magadha. Jayasinghawarman memimpin para pengungsi dari kerajaan Pallawa dan Jalan Jaya yang mencari perlindungan akibat peperangan besar yang telah terjadi. Raja Jayasinghawarman dan para pengikutnya mendapat izin dari Raja Dewawarman yang ke-8, penguasa kerajaan Salakanegara, untuk mendirikan pemukiman baru di dekat Sungai Citarum. Pemukiman ini berkembang pesat dan kemudian diberi nama Taruma Desha atau Desa Taruma. Dengan semakin banyaknya penduduk dan kemajuan yang dicapai, pemukiman ini berkembang menjadi sebuah kota besar. Akhirnya, Raja Jayasinghawarman mendirikan kerajaan yang diberi nama Tarumanegara, yang berasal dari kata tarum yang mengacu pada pohon tarum yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Kata tarum juga dapat berarti nila atau biru yang mencerminkan identitas kerajaan tersebut. Hingga saat ini, nama Taruma masih diabadikan dalam nama Sungai Citarum. Yang kedua yang akan saya bahas adalah daftar nama raja Kerajaan Tarumanegara. Raja yang pertama adalah Raja Jayasinghawarman atau seorang pendiri Kerajaan Tarumanegara. Yang kedua adalah Raja Dharmayawarman, melanjutkan pemerintahan ayahnya. Yang ketiga adalah Raja Purnawarman, seorang raja terbesar yang membawa kejayaan Tarumanegara. Yang keempat adalah Raja Wisnuwarman, memperkuat wilayah kerajaan. Yang kelima adalah Raja Indrawarman, memimpin dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian. Raja yang keenam adalah Raja Chandrawarman, berusaha menjaga stabilitas kerajaan. Raja yang ketujuh adalah Raja Suryawarman, mengembangkan hubungan luar negeri. Raja yang kedelapan adalah Raja Kertawarman, menghadapi tantangan internal dan eksternal. Raja yang kesembilan adalah Raja Sudawarman, merupakan titik awal kemunduran kerajaan. Raja yang ke-10 adalah Raja Hariwangsawarman. Pemerintahnya singkat namun bergejolak. Raja yang ke-11 adalah Raja Nagajayawarman, menghadapi tekanan dari kerajaan Sriwijaya. Raja yang ke-12 adalah Raja Linggawarman, seorang raja terakhir yang memerintah sebelum kerajaan Tarumanegara runtuh. Yang ketiga yang akan saya bahas adalah masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Puncak kejayaan Kerajaan Tarumanegara terjadi pada masa pemerintahan Raja Purnawarman atau pada tahun 395 sampai 434 Masehi. Ia adalah raja ketiga Tarumanegara setelah Raja Jayasinghawarman dan Raja Dharmayawarman. Pada tahun 397 Masehi, Raja Purnawarman memindahkan ibu kota kerajaan ke Sundapura, sebuah kota yang terletak di wilayah pesisir pantai. Kota ini diyakini menjadi asal-usul nama Sunda yang kemudian dikenal luas di Jawa Barat. Salah satu kebijakan besar Raja Purnawarman adalah proyek penggalian Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau sepanjang sekitar 12 km. Seperti yang tercatat
dalam prasasti Tugu. Tujuan penggalian Sungai Gomati ini adalah yang pertama, memperlancar jalur perdagangan, yang kedua, mengendalikan banjir, yang ketiga, menyediakan irigasi untuk pertanian, yang keempat, menjamin pasokan air saat musim kemarau. Selain itu, Raja Purnawarman memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara hingga mencakup hampir seluruh wilayah Jawa Barat termasuk Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Hubungan diplomatik dengan luar negeri juga terjalin dengan baik, terutama dengan India dan Tiongkok. Sumber sejarah Tiongkok menyebutkan bahwa utusan dari Kerajaan Tarumanegara sering dikirim ke Istana Kaisar di Tiongkok untuk menjalin hubungan dagang dan persahabatan. Bukti lain dari kejayaan masa Kerajaan Purnawarman adalah persembahan 1000 ekor sapi kepada para Brahmana yang juga tercatat dalam prasasti Tugu. Hal ini menunjukkan bahwa Raja Purnawarman merupakan seorang pemimpin yang taat terhadap ajaran Hindu dan memiliki kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Materi keempat yang akan saya bahas adalah fase kemunduran dan hilangnya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Raja Sudawarman. Ada beberapa faktor penyebab kemunduran Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama adalah melemahnya stabilitas politik dan ekonomi. Itu disebabkan kurangnya pengawasan dari raja terhadap berbagai persoalan kerajaan. Lalu ada penyebab lain yaitu ketidakhadiran pemimpin yang kuat setelah Raja Purnawarman. Faktor yang kedua adalah tidak adanya pewaris tahta yang kuat. Raja terakhir yaitu Raja Linggawarman tidak memiliki putra yang mampu meneruskan pemerintahan dengan baik. Faktor yang ketiga adalah munculnya Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh ini sebelumnya merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanegara, memisahkan diri untuk menghindari perang saudara. Perpecahan ini melemahkan kekuatan Kerajaan Tarumanegara. Faktor yang keempat adalah tekanan dari Kerajaan Sriwijaya. Dapunta Hyang Srijayanasa dari Kerajaan Sriwijaya melakukan ekspansi ke Pulau Jawa. Dalam prasasti Kota Kapur, disebutkan bahwa Sriwijaya menyerang bumi Jawa termasuk Tarumanegara karena dianggap tidak mau tunduk. Akibatnya, jalur perdagangan Kerajaan Tarumanegara pun terganggu dan wilayahnya menjadi semakin sempit. Dengan melemahnya pemerintahan serta hilangnya kendali atas wilayah-wilayah strategis, Kerajaan Taruma akhirnya runtuh. Setelah kehancuran Kerajaan Tarumanegara, beberapa wilayahnya berkembang menjadi kerajaan baru seperti Kerajaan Sunda yang kemudian menjadi kekuatan utama di Jawa Barat. Baiklah, menuju ke materi kelima yang akan saya bahas yaitu peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara dibuktikan dengan berbagai prasasti yang ada, antara lain yang pertama adalah Prasasti Ciareten. Prasasti ini ditemukan di wilayah Ciampea, Bogor, yang berisi jejak kaki Raja Purnawarman yang disamakan dengan jejak kaki Dewa Wisnu. Yang kedua ada Prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini memuat gambar tapak kaki gajah yang melambangkan keberadaan Dewa Wisnu atau gajah milik Raja Purnawarman. Yang ketiga ada Prasasti Jambu. Prasasti Jambu ini terletak di Bukit Koleangkak, Bogor, yang berisi pujian terhadap kepemimpinan Raja Purnawarman. Yang keempat ada Prasasti Pasir Awi. Prasasti ini berisi bahan simbol yang belum sepenuhnya terpecahkan. Yang kelima ada Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini menggunakan aksara yang sulit dibaca dan masih diteliti. Yang keenam ada Prasasti Tugu. Prasasti ini ditemukan di Jakarta Utara. Prasasti ini menceritakan penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga yang memiliki panjang sekitar 12 km. Yang ketujuh ada Prasasti Lebak. Prasasti ini terletak di Banten. Prasasti ini menggambarkan kebijaksanaan Raja Purnawarman dalam memerintah kerajaannya. Baiklah, saya menampilkan beberapa foto lampiran mengenai yang berhubungan dengan Kerajaan Tarumanegara, yaitu foto yang pertama adalah foto Candi Jiwa atau Candi Batu Jawa yang terletak di Karawang. Foto kedua adalah foto Raja Purnawarman dan foto ketiga adalah Prasasti Tugu.
Jadi, Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan yang memberikan pengaruh besar dalam sejarah Nusantara, baik dari segi politik, ekonomi, maupun budaya. Meskipun kerajaan tersebut telah runtuh, warisannya masih terasa hingga saat ini. Baiklah, sekian penjelasan mengenai Kerajaan Tarumanegara dari saya. Atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.